Dukung Media Mu'adz agar terus dapat menyebarkan manfaat untuk kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dari Abdullah bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan, satu ketika aku pernah keluar menuju ke tepi pantai untuk memantau kawasan pantai, ya, artinya ar-ribat, menjaga-jaga, berjaga-jaga dari kedatangan musuh. Ar-ribat ini merupakan salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memiliki keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, tatkala tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah dataran yang lapang dari satu tempat. Dari satu tempat di tepi pantai. Dan di dataran tersebut aku mendapati sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya. Jadi beliau mendapati kemah, di dalam kemah itu ada seseorang yang ternyata telah buntung dan tangan dan kakinya. Wallahu ta'ala alam, disebutkan ini karena sebuah penyakit. Mungkin kalau sekarang seperti penyakit lepra. Nah, pendengarannya telah lemah dan matanya juga telah rabun. Tidak ada satu anggota pun dari tubuhnya yang terlihat memberikan manfaat baginya kecuali lidahnya atau lisannya. Ya, beliau menyaksikan orang ini dalam keadaan memang yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi yang menakjubkan adalah beliau melanjutkan, orang itu yang dia temui dalam kemah itu atau yang dia saksikan dalam kemah itu, terdengar suaranya berkata, dia berdoa, orang itu berkata dalam bentuk doa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya. Jadi beliau ketika melihat orang itu, ternyata orang itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya beliau berzikir dengan ini. Beliau mengatakan, Allahumma auzi'ni, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku atau karuniakanlah aku, an ahmadaka hamdan ukafi'u bi syukra ni'matik, agar aku bisa memujimu dengan pujian, ya, sebagai bentuk untuk menunaikan rasa syukurku akan nikmat-nikmat, ya, syukra nikmatik allati an'amta alayya biha, yang telah engkau karuniakan aku dengan nikmat tersebut. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan atas karunia yang engkau lebihkan kepadaku atas kebanyakan daripada manusia atau kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Ya, ini adalah doa yang sangat menakjubkan. Tetapi yang lebih menakjubkan lagi, doa ini keluar dari lisan orang yang telah buntung tangannya, telah buntung kakinya, bahkan hampir-hampir tidak ada lagi yang berfungsi kecuali lisannya. Makanya kemudian Abdullah bin Muhammad rahimahullah yang mendengarkan ini, beliau kemudian mengatakan, demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya bagaimana dia bisa mengucapkan perkataan ini. Ya. Artinya sungguh sangat menakjubkan, dia bisa mengucapkan perkataan ini, kata beliau,
apakah dia memahami atau mengetahui apa yang dia ucapkan itu? Maksudnya seakan-akan beliau tidak percaya perkataan ini keluar dari orang yang telah buntung kedua tangannya dan telah buntung kedua kakinya, telah lumpuh. Ya. Kemudian, ya, apakah ia memahami atau mengetahui apa yang diucapkannya itu, ataukah ucapannya itu adalah ilham yang diberikan kepadanya? Ya. Karena ini sesuatu yang mungkin hampir tidak pernah didapatkan sepanjang kehidupan beliau bersama dengan orang soleh. Ya, beliau mungkin tidak pernah mendapatkan kejadian seperti ini, sehingga beliau menganggap seolah-olah ini merupakan ilham. Ya, ya, manusia, kita ketahui keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, wahyu telah terputus, tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seseorang, sebagaimana kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku pun mendatangi, beliau mengatakan, aku pun mendatangi lalu mengucapkan salam kepadanya. Aku pun mengatakan kepadanya, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengarkan engkau berkata, ya Allah, tunjukkanlah agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan atas nikmat yang telah engkau lebihkan pada diriku atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Ya. Abdullah bin Muhammad rahimahullah mengatakan itu. Kemudian beliau bertanya, beliau mengatakan, nikmat manakah yang telah engkau anugerahkan atau yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya? Artinya beliau heran, ya, kok antum bisa mengatakan seperti itu dalam keadaan seperti ini? Ya. Kemudian orang mukmin yang beriman ini, beliau memberikan jawaban. Beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadaku, yang telah Rabbku lakukan untukku? Demi Allah, kata beliau, seandainya Allah mengirimkan halilintar kepadaku sehingga membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung-gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, maka tidaklah semua itu kecuali semakin membuat aku bersyukur kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kecuali semakin membuat aku bersyukur kepadanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lidahku ini. Ya Allah Akbar. Ya. Kemudian, ya, beliau kehilangan kaki, kehilangan tangan, hampir semua tidak berfungsi. Bahkan beliau mengatakan, seandainya tubuhku ini sudah ditenggelamkan, badanku tersambar halilintar, aku ditelan oleh bumi, maka tetap aku bersyukur atas nikmat lisan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, maksudnya orang ini melanjutkan perkataannya, namun wahai hamba Allah, engkau telah mendatangi aku, maka aku perlu bantuanmu. Artinya orang yang dikemai meminta tolong. Engkau kini telah melihat keadaanku, aku tidak mampu untuk membantu diriku sendiri atau mencegah diriku dari gangguannya, karena memang beliau telah lumpuh. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian beliau melanjutkan, aku memiliki seorang anak yang selalu melayani aku. Saat tiba waktu sholat, ia memwudukan aku. Jika aku lapar, ia menyuapiku. Jika aku haus, ia yang memberikan aku minum. Namun sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Ya. Jadi subhanallah, ujian yang sangat berat. Ya. Sudah beliau seperti itu, bahkan sudah 3 hari anaknya tidak bersama dirinya. Ya.
Kemudian beliau melanjutkan, maka tolonglah engkau mencari kabar tentangnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Kemudian Abdullah bin Muhammad rahimahullah taala mengatakan, aku berkata demi Allah, tidaklah seseorang berjalan menunaikan keperluan seseorang saudaranya dan ia memperoleh pahala yang sangat besar di sisi Allah, lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk menunaikan keperluan dan kebutuhan orang yang seperti engkau. Artinya, maksudnya, kalau saja kita memenuhi kebutuhan seorang muslim itu sudah memiliki pahala yang sangat besar, apalagi ketika kita membantu orang yang seperti beliau, orang yang soleh, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, Abdullah bin Muhammad rahimahullah melanjutkan, maka aku pun berjalan mencari anak orang tersebut. Hingga tidak jauh dari tempat itu aku sampai di satu gundukan pasir. Tiba-tiba aku mendapati anak orang tersebut ternyata telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. La haula wala quwwata illa billah. Dan aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian aku pun berkata, bagaimana aku mengabarkan kejadian ini kepada orang tersebut? Ya, bagaimana aku akan mengabarkan? Dia sudah besar ujiannya, sementara anak yang selama ini dia nantikan setelah dia kehilangan selama 3 hari ternyata telah terbunuh. Kemudian akhirnya Abdullah bin Muhammad kembali. Beliau mengatakan, tatkala aku tengah kembali menuju orang tersebut, maka tiba-tiba terlintas di dalam benakku kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Maka begitu aku menemui orang tersebut, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Maka dia menjawab salamku dan bertanya, bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Ya, karena dia kan sudah rabun matanya. Aku menjawab, benar. Ia bertanya, bagaimana dengan permintaanku kepadamu untuk membantu aku? Aku pun berkata kepadanya, ya, dia tidak langsung menjawab, dia hanya mengatakan, wahai, apakah engkau yang lebih mulia di sisi Allah ataukah Nabi Ayyub alaihissalam? Kemudian orang itu menjawab, tentu Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian aku kembali bertanya, tahukah engkau cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayyub? Bukankah Allah telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya serta anaknya? Orang itu menjawab, tentu aku tahu. Kemudian aku bertanya, bagaimanakah sikap Nabi Ayyub dengan cobaan tersebut? Ia menjawab, Nabi Ayyub bersabar, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka aku melanjutkan, tidak hanya itu, bahkan Nabi Ayyub dijauhi oleh karib kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Ia pun mengatakan benar. Aku bertanya, bagaimana sikapnya? Orang ini kemudian menjawab, ia bersabar, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, tidak hanya itu, Allah bahkan menjadikan ia sebagai bahan ejekan dan gunjingan orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang hal itu, tentang Nabi Ayyub? Ia menjawab, iya. Aku pun bertanya, bagaimana sikap Nabi Ayyub? Ia menjawab, ia bersabar, bersyukur dan memuji Allah. Akhirnya orang tua ini nampaknya agak curiga, kenapa beliau terus berbicara tentang Nabi Ayyub. Maka dia mengatakan, langsung saja jelaskan maksudmu, semoga Allah merahmatimu. Akhirnya aku pun mengatakan, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan bagimu dan menyabarkan engkau. Maka orang tua ini, kira-kira orang tua ini yang apa yang akan dikatakan orang tua ini? Bukankah dia sudah kehilangan tangan, bukan dia sudah kehilangan kakinya? Ya.
Dia juga kehilangan anak selama 3 hari, dan setelah diketahui ternyata anaknya telah meninggal. Bahkan meninggalnya diterkam oleh serigala. Ya, bahkan meninggalnya diterkam oleh serigala. Maka orang itu mengatakan, segala puji bagi Allah. Dia kembali memuji Allah. La haula wala quwata illa billah, ya. Segala puji bagi Allah. Masya Allah, ini merupakan suatu sikap yang sangat luar biasa. Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Artinya, ya, beliau melihat ini, kematian dengan diterkam serigala itu jauh lebih baik daripada mati di atas maksiat. Sehingga beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu menyiksanya dengan api neraka. Kemudian orang tua ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kemudian menarik nafas panjang, kemudian dia pun juga meninggal dunia, ya. Kemudian, ya, Abdullah bin Muhammad rahimahullah ta'ala, ya, beliau kemudian melanjutkan, aku pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh besar ujianku ini. Orang seperti ini jika aku biarkan begitu saja, maka dia juga akan dimakan oleh binatang buas. Namun jika aku hanya duduk, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya karena beliau sendiri, ya. Lalu aku pun menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya, dan aku duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Ya, bagaimana mau tidak menangis dengan melihat keadaan seperti ini? Siapa yang tidak tersentuh dengan melihat keadaan seperti ini? Seorang preman saja mungkin melihat keadaan seperti ini akan menangis, apalagi seorang yang soleh, ya. Kemudian kata beliau, tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan berkata, wahai Abdullah, ya, nampaknya beliau Abdullah adalah orang yang dikenal, orang yang ma'ruf. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Nampaknya beliau adalah seorang ulama juga. Apa yang terjadi denganmu? Beliau mengatakan, aku pun menceritakan kepada mereka yang telah aku alami. Lalu mereka berkata, bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya. Maka aku pun membuka wajahnya. Lalu orang-orang pun bersungkur dan mencium kening orang ini, mencium kedua tangannya. Lalu mereka mengatakan, demi Allah, orang ini matanya selalu tunduk dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku bertanya kepada mereka, siapa orang ini? Semoga Allah merahmati kalian. Maka mereka menjawab, dialah Abu Qilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia sangat cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun memandikan dan mengkafani dengan pakaian yang kami pakai. Lalu kami menyolati dan menguburkannya. Maka setelah usai, mereka pun berpaling pulang, dan aku pun pergi menuju pos penjagaanku di daerah perbatasan. Tatkala malam hari tiba, kata beliau, aku pun tidur. Aku melihat di dalam mimpi sosok yang aku temui sebelumnya ternyata berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, keselamatan atas kalian dari kesabaran kalian, sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat kesudahan, yaitu surga yang Allah janjikan. Kemudian aku bertanya kepadanya dalam mimpi, ya, bukankah engkau orang yang aku temui? Ia menjawab, benar, akulah orangnya. Aku berkata, bagaimana engkau bisa memperoleh ini semua? Ia pun menjawab, sesungguhnya Allah telah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa bencana, dan rasa syukur tatkala dalam keadaan lapang, dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri
maupun dalam keadaan khalayak ramai. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah kisah ya salah seorang ulama yang terkenal ya, yaitu Abu Qilabah rahimahullah taala. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah, salah seorang dari ahli ibadah yang berasal dari Basrah. Beliau ini seorang perawi hadis yang sangat terkenal. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik ya, dari sahabat Malik ibn Huwairits radhiyallahu taala anhuma, dan beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Oleh karena itu biasa kita membaca ya dari sanad, biasanya ada sanad Abu Qilabah ya. Kalau tidak salah pernah di Sahih Bukhari Ustaz Deden membacakan, di sana ada sanad yang ada Abu Qilabah. Beliaulah orangnya ini, yaitu Abu Qilabah rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kisah ini adalah kisah yang cukup menjadi inspiratif bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita, sebagai sebuah cermin bagi kita. Ya, betapa ya kehidupan ini memang penuh dengan ujian, dan jangan pernah berharap kesolehan ini akan menjadi sebab bahwa kita akan hidup baik-baik saja dalam kehidupan dunia ini. Tidak demikian. Tetapi kesolehan itu menjamin kita untuk bahagia. Dia merupakan jaminan kebahagiaan. Meskipun dia tidak memberikan jaminan bahwa kita akan hidup dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak mungkin demikian. Tetapi keimanan kesolehan ini akan menjamin kebahagiaan. Itulah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tidak mesti baik pada dalam rupanya, atau dalam penampilan hartanya, atau dalam penampilan kedudukannya, tetapi baik itulah baik pada keimanannya, yang merupakan sebab dari kebahagiaan. Tentu saja jemaah sekalian, kisah ini adalah kisah yang inspiratif, yang kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita hanya butuh waktu untuk duduk sejenak, untuk merenungkan betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Duduklah sejenak, tenanglah, kemudian renungkanlah. Semenjak kita lahir sampai dengan hari ini, kira-kira sudah berapa besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita hanya mengkaitkan nikmat itu dengan perasaan senang kita. Apabila nikmat itu hanya terkait dengan perasaan senang, maka kita mungkin tidak akan mendapatkan nikmat yang banyak, karena kesenangan yang kita rasakan mungkin sangat sedikit. Tetapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apatah lagi jikalau dipandang dengan kacamata keimanan, maka seluruh kehidupan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kehidupan ini adalah nikmat, baik ketika kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian selanjutnya, di antara pelajaran bahwa dari nikmat-nikmat tersebut, sesungguhnya nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingat, nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat hidayah. Maka seyogyanya hidayah ini, isi daripada hidayah ini apa? Isi daripada hidayah ini adalah iman dan amal soleh. Itulah isi hidayah, iman dan amal soleh. Yang iman dan amal soleh ini tentu didasari dengan ilmu. Itulah dia hidayah ya, ilmu, iman dan amal. Itulah dia hidayah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dialah nikmat yang terbesar. Seyogyanya ini menjadi poros bagi renungan kita dalam keseharian kita. Ya, harusnya dia lebih banyak menjadi evaluasi dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan harian kita, lebih banyak daripada evaluasi usaha-usaha kita
lebih banyak daripada evaluasi hal-hal yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka ini jemaah sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk meminta harta yang banyak dan seterusnya, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah. Minimal kita ucapkan itu dalam beberapa kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami Allah ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena dia merupakan nikmat yang terbesar. Coba kita perhatikan di sini bagaimana Abu Qilabah dalam keadaan seperti itu dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendapati dirinya berada dalam nikmat yang sangat besar. Dan ini hanya bisa dibaca dengan kacamata keimanan, tidak bisa dibaca dengan kacamata logika kita, tidak bisa. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan bisa mendeteksi ini. Ini hanya bisa terdeteksi oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Maka sejauh mana keimanan Anda, maka semakin besar Anda akan mendeteksi nikmat yang sangat luas dan besar dari karunia Allah dari keimanan itu sendiri. Oleh karena itu, bahkan dalam keadaan seperti ini beliau mengatakan, dan engkau sungguh telah melebihkan aku atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Ketika beliau merasa dirinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat yang terbesar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidayah ini adalah nikmat yang patut untuk senantiasa kita jaga. Apabila kita sudah istiqamah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rasa tentram dan ketenangan tatkala kita mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Jemaah sekalian, kita mau lari sampai di mana? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang-orang yang tertawan. Kita semua ini adalah tawanan-tawanan. Rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba. Orang-orang yang mengingat Rabbnya adalah orang-orang yang paham betul akan kedudukan dirinya dan akan keagungan Tuhannya. Maka ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang. Oleh karena itu, di antara faedah bahwa rasa syukur yang didasari dengan iman ini akan melahirkan keberanian yang sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Coba perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur akan membangkitkan kekokohan pada keimanan. Coba kita lihat bagaimana dia mengatakan, beliau rahimahullah taala mengatakan, seandainya Allah mengirimkan halilintar kepadaku, membakar tubuhku atau memerintahkan gunung-gunung untuk menindikku sehingga menghancurkan tubuhku, maka tidaklah semua itu kecuali membuat aku semakin bersyukur kepadanya, karena ia telah memberikan kenikmatan berupa lidahku ini. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat luar biasa ketika keimanan itu. Perhatikanlah bagaimana orang-orang yang keimanannya kuat. Kisah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaitu ketika Talut akan berhadapan dengan Jalut. Ketika mereka membawa pasukannya, karena Jalut ini adalah tentara terkenal dengan kekuatannya, tentara yang sangat kuat di masa Nabi Daud alaihissalam. Tentara yang sangat kuat, yang terkenal akan kekuatannya dalam peperangan dan seterusnya. Sehingga ketika Talut yang memimpin pasukan ini, yang di dalam juga ada Nabi Daud alaihissalam, tetapi rajanya adalah Talut, telah melewati suatu tempat,
Berkata sebagian orang, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi. Ketika telah mereka melewatinya, mereka mengatakan kita tidak akan mampu untuk berperang melawan Jalut dan bala tentaranya pada hari ini. Apa yang dikatakan oleh golongan yang lain? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Allahumma as-sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Ya. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, maka siapa yang akan memberikan pertolongan kalian selain Allah? Ya. Apabila Allah bersama kita, maka segala macam ujian-ujian yang ada di hadapan kita, maka kita akan menghadapinya. Seseorang yang senantiasa yakin dengan Allah akan senantiasa merasa percaya diri dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, menyerahkan kita dengan urusan kita, maka siapa yang akan memberikan pertolongan kita, jemaah sekalian? Jadi kekuatan iman akan melahirkan keberanian. Ya. Sebaliknya, apabila iman ini tercampur dengan kemunafikan, maka akan melahirkan sifat pengecut. Itulah yang banyak menimpa kita pada hari ini, yang kata Nabi SAW, hampir-hampir saja kalian akan dikepung oleh orang kafir, sebagaimana para pemakan itu berkumpul untuk mengepung hidangan makanan. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah jumlah kita kecil? Kata Nabi, tidak, bahkan jumlah kalian itu sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri kalian al-walhan. Apa itu al-walhan? Ya. Yaitu cinta dunia dan takut mati. Ya. Inilah yang terjadi ketika iman-iman kita semua sudah terkontaminasi dengan berbagai macam fitnah, maka kita pun ingin sehidup 1000 tahun lagi. Ya. Tetapi jemaah sekalian, lihat bagaimana orang-orang yang kemudian thabat keimanannya. Lihatlah bagaimana perkataan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhadapan dengan pasukan Rum. Beliau mengatakan, kami mendatangi kalian dengan satu pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya. Perkataan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kami mendatangi kalian dengan pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itulah orang-orang yang thabat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran adalah bagaimana sikap seorang anak yang saleh. Kita lihat Abu Kilabah ini memiliki anak. Dia di kemah itu ditemani oleh anaknya sebelum anaknya ini pergi, mungkin untuk mencari makanan atau seterusnya. Beliau yang menemani mewudukan, beliau yang menemani kemudian menyuap makanan. Jemaah sekalian, lihatlah kepada orang tua kita yang masih ada. Ya. Sisihkan waktu kita untuk menemani mereka. Mungkin kita tidak seperti beliau, karena mungkin juga ujiannya tidak seperti beliau. Karena sesungguhnya seorang diuji sesuai dengan tingkatan agamanya, tetapi minimal jangan terputus komunikasi dengan orang tua kita, ya, untuk senantiasa memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka, apapun keadaannya jemaah sekalian. Doa dari orang tua merupakan senjata yang paling kuat untuk menjaga. Betapa banyak orang-orang yang terselamatkan, mereka sudah hampir berada di tepi jurang neraka, tapi karena sebab doa kedua orang tuanya,
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Maka demikian halnya hal ini bagi kita sebagai orang tua, hendaknya kita banyak mendoakan anak kita. Meskipun di hadapan kita mereka berperangai dan berperilaku tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi jangan berhenti untuk mendoakan mereka. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain adalah keutamaan memenuhi hajat muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu fi qalbil muslim." Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kalian masukkan ke dalam hati seorang muslim, ya, atau yang kalian tunaikan utangnya dan seterusnya. Kata Nabi SAW, aku berjalan bersama dengan saudaraku, kemudian aku memenuhi hajatnya, itu lebih aku cintai daripada aku beritikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Apalagi ketika yang dipenuhi hajatnya memang orang yang betul-betul membutuhkan, ya, betul-betul membutuhkan ketika mereka sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, ya, maka kemudian kita datang memenuhi hajat mereka. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita memenuhi hajatnya. Maka ini adalah sebuah amalan dan sebuah modal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita. Kemudian selanjutnya mengingatkan tentang orang yang berada di bawah akan meringankan kita dalam musibah. Jadi dengan mengingat orang-orang yang berada di bawah kita, coba kita lihat bagaimana trik daripada Abdullah bin Muhammad rahimahullah. Ketika beliau akan menceritakan anaknya yang terkena musibah, beliau terlebih dahulu menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tentu para nabi adalah manusia terbaik, dan ujian para nabi jauh lebih berat daripada ujian manusia. Nah, ujian beliau ini berat, tapi ujiannya para nabi dan rasul itu jauh lebih berat. Itu keyakinan kita. Rasulullah SAW dia bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian semisal dengannya dan semisal dengannya. Ya. Maka dengan menceritakannya ini akan meringankan. Sehingga jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam masalah nikmat dunia. Jangan selalu melihat kepada orang yang berada di atas, jangan melihat kepada orang yang di atas. Karena kata Nabi, hal itu akan menjadikan kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini dia rahasianya jemaah sekalian. Sayangnya mungkin karena kita terlalu banyak melihat kepada orang yang berada di atas kita, sehingga kadang kita kurang puas, ya, kurang puas. Tapi kalau kita banyak melihat kepada orang yang berada di bawah kita, kita senantiasa mensyukuri. Saya susah, tapi saudara saya ini jauh lebih susah, ya. Kemudian selanjutnya, ya, para nabi adalah manusia terbaik, itu jelas, ya. Kemudian keajaiban rasa syukur, jemaah sekalian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat ini merupakan sifat utama, ya. Tapi yang luar biasa adalah bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ini yang luar biasa. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, inilah seorang yang utama. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah. Sudah inilah yang diinginkan. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat, hendaknya dia bersyukur. Tapi bersyukur ketika mendapatkan musibah, ini yang sungguh luar biasa. Sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Abu Qilabah rahimahullah ta'ala, beliau tetap bersyukur kepada Allah walau beliau dengan begitu besar musibah, ya. Caranya bagaimana? Caranya hanya didapat bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Barulah mereka bisa menemukan sisi-sisi kebaikan dari setiap keadaan dan kejadian yang menjadikan mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana, ya, Abu Qilabah dalam keadaan seperti ini dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita mungkin baru sakit sedikit nih sudah, ya, luar biasa. Tetapi Abu Qilabah, beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah gantikan, seolah-olah dia tidak lagi merasakan sakitnya, yang ada hanya kebahagiaan saja baginya. Padahal sekiranya apa yang terjadi pada dia itu dipindahkan ke kita pada saat itu, maka mungkin masalahnya akan berbeda. Ya. Jadi bukan pada permasalahan fisik, tapi lebih pada permasalahan kualitas iman. Beliau bisa mengucapkan seperti itu karena beliau adalah seorang yang memang terjaga keimanannya. Bagaimana kalau itu dipindahkan kepada kita? Apakah sama akan keluar perkataan seperti itu? Walau habis hari ini kita baca kisah seperti ini, kita berulang-ulang membacanya, belum tentu akan seperti itu. Ya, ini khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengharumkan nama orang-orang yang ikhlas. Abu Qilabah ini seorang yang terkenal, tapi beliau tidak mau, ya, menjadi orang-orang yang begitu terkenal. Sekarang ini eranya orang ingin menjadi terkenal, semua ingin viral. Ya, ini adalah musibah, musibah jamaah sekalian. Apalagi ini sudah dijadikan sebagai bagian dari pekerjaan, ini musibah dengan menginginkan ketenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat orang-orang yang dijanjikan surga, tilka darul akhirah naj'aluha, ya, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ulam fil ardi aw fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran, menyombongkan diri dan seterusnya, kebanggaan, dan tidak ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, innamal ibratu bin nihaya, yang dijadikan ibro adalah akhir. Yang menentukan kebaikan kita adalah kapan? Setelah kita meninggal. Itulah yang betul-betul menentukan apakah kita orang baik atau tidak. Ya. Pada saat hidup mungkin kita akan dianggap baik karena jabatan yang kita miliki, karena kepemimpinan, karena materi yang kita miliki, orang-orang memuji kita, oh si fulan baik. Tapi apakah bisa terus seperti itu ketika kita telah meninggal? Belum tentu. Ya, belum tentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamat, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang telah menghidupkan yang mati, dan kami mencatat apa yang telah mereka persembahkan dari amalan-amalan tatkala hidup dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Di antara penafsirannya adalah setelah mereka meninggal. Ya. Tidak ada yang mengenal Abu Qilabah kecuali dengan kebaikan. Kisahnya akan menjadi kisah yang sangat inspiratif. Padahal beliau tidak menginginkan untuk tenar. Demikian pula para ulama-ulama terdahulu yang kita kenal seperti Ali bin Husain yang dijuluki dengan Zainal Abidin, bagaimana beliau berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Ya. Orang-orang ikhlas berusaha untuk menyembunyikan amalan, tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kemudian mengetahui, tapi sepeninggalan mereka, agar terhindar dari berbagai macam fitnah. Zainal Abidin, beliau ini ketika dimandikan ada bekas hitam di punggung beliau. Ali bin Husain, cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain, Zainal Abidin, anak dari Husain yang terbunuh di Karbala. Ya. Beliau itu ketika dimandikan hitam belakang, sehingga ini menjadikan fitnah di tengah-tengah orang. Kenapa ini sampai hitam begini? Nanti belakangan baru diketahui, ternyata hitam punggungnya beliau itu karena beliau senantiasa mengangkat gandum dan membawakan bagi para wanita-wanita janda di malam hari.
Begitu beliau ingin menyembunyikan amalannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mempertimbangkan akan hal ini. Jangan hanya kita mempertimbangkan nama baik kita ketika kita hidup, tapi yang tidak lebih penting itu adalah nama baik kita ketika kita telah meninggal. Karena usia meninggal kita jauh lebih panjang daripada usia hidup kita. Bukankah begitu? Fir'aun usianya berapa? Sampai hari ini akan senantiasa dikenang dengan keburukan. Padahal kenangan Fir'aun akan keburukan tidak sepanjang usianya. Rasulullah SAW usianya hanya 60 tahun lebih, di atas 60 tahun, ya. Tetapi akan diingat sampai dengan hari kiamat, ya. Akan diingat sampai dengan hari kiamat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, yang kita persembahkan, tentu kita mengharapkan kepada Allah, tetapi semoga ini bisa menjadi modal bagi kita, sehingga ketika kita meninggal nanti orang tidak mengenal kita kecuali dengan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, baik dengan terang-terangan maupun dengan tersembunyi. Dan yang terakhir adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, salamun alaikum bima sabartum fanima uqbaddar. Keselamatan bagi kalian dikarenakan kesabaran kalian, maka sebaik-baik nikmat, sebaik-baik tempat kesudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kita kepada jalan yang lurus, dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita, ya, sifat untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita tentang syukur dan sabar yang menakjubkan dari sang teladan, yang kita dengarkan kisah dari Abu Kilabah, yaitu Abdullah ibn Zaid, sahabat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga menjadi pelajaran besar bagi kita sekalian. Dan kita bacakan satu pertanyaan saja karena waktu kita terbatas. Pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah Abu Kilabah termasuk sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Dan begitu pula dengan Abdullah ibn Muhammad, apakah dia termasuk sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Wallahu ta'ala alam. Abu Kilabah termasuk daripada tabi'in, karena beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, tetapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Akan tetapi Abdullah bin Muhammad, wallahu ta'ala ana tidak faham. Taib. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita doakan guru kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memudahkan urusan dan juga rezeki beliau, serta memberkahi ilmu dan umur beliau. Dan semoga dari kajian di kesempatan malam ini kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dan semakin memotivasi kita sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.